Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur mutlak milik Allah SWT, dan alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi kembali di acara MG Pagi bersama saya Gatot Kuntakumara, dan insya Allah nanti ada Haji Abdurrahman Juri atau Adeda yang selama ini kita kenal, insya Allah sharing terkait dengan leadership. Nah, Rabu ini biasanya kita bahas tentang entrepreneurship, tentang wirausaha, menghadirkan beberapa pengusaha yang memang sudah memiliki pengalaman dan ilmu untuk mengelola dan memulai sebuah usaha. Namun kali ini kita akan memulai dengan bahasan yang lain, yaitu tentang leadership. Nah, kita tahu bahwa Baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang panutan, model, seorang contoh, seorang manusia yang Allah turunkan ke dunia ini agar kita bisa mengikuti jalan beliau, sunnah beliau, sehingga kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan tentu saja contoh dan suri teladan yang beliau ketengahkan di antara kita 14 abad yang lalu tidak hanya sebatas sebagai sebuah contoh yang satu sisi atau satu bidang, namun menyeluruh, baik sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai sahabat di antara sahabat-sahabat beliau, juga sebagai sosok seorang suami, juga sebagai seorang panglima perang, kepala negara, kepala pemerintahan, namun juga sebagai seorang ayah. Jadi memang di diri beliau ini sudah lengkap. Kalau kita ingin berperan atau memiliki tanggung jawab dan amanah sebagai seorang pemimpin, maka sebenarnya tidaklah sangat aneh dalam Islam kalau seorang pemimpin yang berhasil dipastikan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, beliau dalam beberapa hadis itu sudah bersabda, dan ini saya bacakan satu saja ya, yang kita bahas pagi ini bersama dengan Adida, dengan Bapak dan Ibu nanti siapa tahu bisa menambahkan dan mengkoreksi ataupun memberikan ide-ide yang lain sebagai tambahan. Jadi beliau suatu ketika bersabda bahwa pemimpin suatu kaum adalah pelayan bagi kaumnya. Nah, seorang pemimpin tentu saja dengan hadis ini sudah seharusnya tidak seperti halnya bos, tidak sebatas sebagai atasan atau bawahan. Hubungannya justru seorang yang berkhidmat, seorang yang melayani, seorang fasilitator bagi timnya, bagi orang-orang di sekitarnya, agar timnya, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang dipimpin itu memiliki potensi, memiliki peluang, dan memiliki kesempatan agar bisa berkarya, mempersembahkan yang terbaik dalam karya dan bidangnya. Nah, tentu saja pemimpin ini berbagai level, namun ada sebuah konsep yang ingin saya share ya kepada Bapak dan Ibu. Boleh di-share kah? Nah, sudah kelihatan? Sudah ya. Nah, ini kepemimpinan dalam Islam itu, atau selama ini Bapak dan Ibu, kita mengenal konsep kepemimpinan dalam yang kita pelajari seperti pada umumnya, itu kita ada top level, ada middle level, ada lower level ya, piramida, kerucut. Jadi kalau konsepnya seperti ini, maka seorang pemimpin itu cenderung ya, bukan semuanya tentu saja, oknum beberapa itu ingin dilayani oleh siapa? Oleh bawahannya, oleh middle levelnya, dan oleh lower levelnya. Nah, seorang pemimpin dengan karakteristik seperti ini, maka ya akan muncul
bos tidak salah dan tidak mau disalahkan begitu. Dulu saya ini kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lupa menyapa. Sehat, Nggak apa-apa Mas, setiap hari juga menyapa. Alhamdulillah. Iya, ini kita diskusi tentang kepemimpinan, tentang leadership, dan dari piramida yang selama ini kita pelajarin ya pada umumnya. Jadi dengan karakteristik corak kepemimpinan seperti ini, maka atasan atau bos itu tidak bisa disalahkan atau tidak mau disalahkan. Jadi ingat itu, dulu waktu ospek, Bapak dan Ibu yang pernah mengalami, kan ada dua aturan tuh waktu ospek. Peran pertama adalah panitia atau senior tidak bisa disalahkan. Nah, yang kedua, kalau senior atau panitia ospeknya itu bersalah, maka lihat pasal 1. Nah, mirip-mirip ini kalau misalnya kita atau saya misalnya yang memiliki karakteristik kepemimpinan yang piramidanya seperti ini, maka cenderung gitu ya, itu akan dilayani, akan menuntut orang-orang di sekitarnya untuk memfasilitasi dia, menganggap spesial, menganggap khusus, diperlakukan istimewa. Oleh siapa? Oleh teman-temannya, oleh bawahannya. Nah, kalau seperti ini, bagaimana mungkin seorang pemimpin bisa melayani ataupun bisa berkhidmat? Nah, tentu saja ini tidak kita inginkan. Nah, cenderung juga tim yang dilayani ini tidak berani berargumentasi atau cenderung yes man gitu ya. Jadi kata atasannya A, semuanya A, B, ke utara, ke selatan, ke selatan. Padahal boleh jadi yang dituju ataupun arahnya itu salah. Hanya karena mungkin ada faktor ketakutan, ada faktor segan, atau ada faktor keterikatan secara emosional gitu ya, yang tidak pada tempatnya, maka cenderung proaktif dan inisiatif itu juga kurang. Nah, yang berbahaya lagi adalah kalau di kantor, maka ada bos kerja, tak ada bos malas-malasan, atau boleh jadi tanggung jawabnya ya dipikul oleh yang bawahannya saja gitu. Mengapa? Karena atasannya atau pemimpinnya itu tidak bersedia kalau untuk menanggung beban ataupun amanah yang lebih besar. Nah, dalam Islam justru terbalik. Justru terbalik. Jadi yang top level itu piramidanya itu dibalik. Yang lower level itu yang paling atas, middle level itu yang di tengah, top level itu adalah yang paling bawah. Jadi seorang pemimpin dalam Islam itu tanggung jawab, amanah, responsibility, termasuk juga kewajiban, itu paling besar yang dipikul. Dan ini adalah konsep yang tadi disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa pemimpin satu kaum adalah pelayan bagi kaumnya. Nah, kalau pelayan nggak mungkin sama ataupun nggak mungkin di atas. Boleh jadi memang posisinya di atas, posisinya sebagai pemimpin, sebagai manajer, sebagai top manager. Namun karena sebagai pelayan, maka memfasilitasi timnya ataupun siapapun yang ada di sekitarnya untuk bisa memberikan yang terbaik dalam karya-karyanya. Nah, dalam konsep ini, maka seorang pemimpin itu pelayan bagi kaumnya, juga yang paling bertanggung jawab, juga yang paling berat bebannya sebenarnya, juga sebagai pendukung timnya dan sebagai fasilitator tim. Fasilitator tim itu apa? Fasilitator tim itu jadi bisa menemukan potensi yang terbaik, bisa menemukan potensi hal, keunggulan, kelemahan bagi timnya. Nah, sebagai pengantar saya kira itu saja nih untuk pagi ini, dan Ade dan giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Backgroundnya Ini ganti ya, ya. gimana? Backgroundnya ganti ya di Eko Oh, Pesantren dengan ini. mudah Mas ya pindah-pindah Mas. Baik, Ade silakan menanggapi, menambahkan. Iya, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat dimanapun yang menyimak. Qadarullah, izin Allah, pagi hari ini kita mengupas tentang Sayyidul Kaum Khadimuhum. Pemimpin adalah pelayan bagi yang dipimpinnya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari,
siapapun profesinya adalah melayani, Mas. Iya, betul. Orang tua melayani, jawab atuh Mas. Orang Oh, tua orang tua. melayani, Kira teh bukan pertanyaan ke saya. Orang tua melayani orang tuanya. melayani anak, nyokolahin, ngebangunkan, mandiin, memberi baju, makan. Guru melayani Muridnya, muridnya, petugas medis melayani, pasien, pedagang melayani, konsumen, pegawai pemerintah melayani, rakyatnya. rakyat, polisi melayani, Apa polisi polisi melayani masyarakat. masyarakat, betul. Jadi justru orang itu kecenderungan, saya dulu juga gitu Mas. Pada supir angkot melayani siapa? Supir angkot melayani penumpang, Penumpang. Kalau penunggu WC umum, melayani yang masuk WC. oh ya, kan. Kalau yang masuk WC, yang pelanggan WC masa pelanggan ya. Namanya penumpang juga Mas. Ada tamu ke rumah Mas Gatot, mau ke toilet, Mas Gatot mau numpang ke WC, berarti kan ke WC adalah Penumpang. penumpang. Nah gitu Bapak Ibu yang baik, jadi pendidikan yang bagus juga ada pendidikan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kecenderungan orang inginnya dilayani. Si alam bawah sadarnya teh pikirannya ingin dilayani. Kalau dilayani bahagia lagi. Nah, konsep dasar inilah yang digulirkan pada saat pagi hari ini adalah benar-benar menjadi bagian penting untuk bagi seorang leader. Karena kecenderungan orang seorang leader itu ingin dilayani. Jadi aneh. Padahal berat bagi seorang pemimpin adalah untuk melayani yang dipimpinnya. Nah, ini harus menjadi bagian penting untuk perubahan paradigma cara berpikir bagi seorang pemimpin. Silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih. Karena memang konsep ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar, fondasi, karena apabila seorang pemimpin dengan berbagai level apapun ya, kalau misalnya sudah tidak bisa melayani yang dipimpin, yang tadi Adeda detailkan gitu, maka ya kecenderungannya apa ya, justru menuntut begitu apa yang harus dilakukan oleh timnya, oleh masyarakat, oleh warga yang dipimpinnya. Nah, kalau udah konsepnya adalah menuntut, maka yakin itu kepemimpinannya tidak akan efektif. Karena apa? Karena cenderung segala sesuatunya itu dia dilihat dari posisi atasnya sebagai posisi manajer, posisi leadernya, sebagai seorang pemimpinnya. Nah, kalau seperti itu, maka cenderung tidak akan bisa merasakan apa perasaan ataupun kondisi real yang dihadapi oleh timnya, oleh yang dipimpin oleh masyarakatnya. Terbayang sekarang misalnya gini contohnya, sebagai seorang guru, kalau misalnya seorang guru ini merasa sebagai pemimpin spesial istimewa karena dia lebih pintar, dia lebih pandai, dia lebih mengajarkan, lebih punya pengalaman dibandingkan anak didiknya, maka cenderung dia tidak bisa merasakan kesulitan dari anak didiknya ataupun santrinya ataupun muridnya. Kalau misalnya pengalaman dan umur itu memang dia yang lebih. Namun kalau misalnya dia bisa memposisikan dirinya sebagai murid, bagaimana seorang murid itu sangat kesulitan untuk berhitung 100 kali 100, 100 akar 100 akar, ya 100 kali 100, 100 kali 9 atau berapa gitu, tidak meraba kepekaannya, kesulitannya, maka ya dia akan emosi. Kan kemarin udah diajarin, kemarin kenapa nggak bisa, kenapa ini, terus menuntut begitu. Harusnya kalau misalnya dia bisa meraba perasaan dan kepentingannya ataupun posisi sebagai seorang murid, maka insya Allah guru ini akan sabar, akan telaten, akan mengajarkan dan mendidik muridnya dengan penuh kesungguhan.
penuh dengan sepenuh hati, insya Allah gitu. Karena posisinya dia sebagai pemimpin, sebagai seorang guru, namun bisa memposisikan dirinya bagaimana meraba perasaan muridnya. Demikian juga kalau untuk masyarakat, demikian sebuah organisasi, terbayang kalau misalnya sebuah organisasi, seorang pemimpin itu bisa merasakan kondisi yang dipimpinnya, boleh jadi ada keterlambatan ke kantor ataupun kesulitan karena khidmat dulu ke orang tuanya, khidmat dulu ke keluarga. Nah, boleh jadi tuntutan ke kantor ataupun tanggung jawabnya bisa kita memiliki toleransi yang lebih besar. Nah, hal yang menarik lagi, ternyata dengan konsep kepemimpinan yang karena sebagai pelayan ini, maka seorang pemimpin itu tidak harus menyelesaikan persoalan itu satu demi satu. Semuanya itu kita tahu gitu. Waduh, repot sekali begitu. Terbayang misalnya seorang pimpinan di bengkel nih, ataupun sebuah perusahaan. Kan yang paling penting bagaimana perusahaan ataupun bengkel ini bisa berjalan. Tapi boleh jadi seorang pemimpin atau manajer bengkel ataupun yang owner bengkelnya ini tidak bisa memperbaiki motor atau mobil sampai detail begitu. Boleh jadi dia akan mendelegasikan, boleh jadi dia akan minta tolong kepada timnya yang lebih ahli, lebih berpengalaman dalam sisi itu. Dan memang seorang pemimpin tidak harus memiliki kesempurnaan pengalaman dan ilmu, namun yang paling penting adalah bagaimana bisa menggerakkan orang. Nah, terkait dengan menggerakkan orang ini, kita kembali lagi nih ke definisi pemimpin. Nah, kalau kalau melihat dari definisi, ini ada beberapa hal nih. Jadi kalau pada umumnya kan pemimpin itu yang paling penting adalah pengaruh ya. Bagaimana seseorang itu bisa mempengaruhi timnya, menggerakkan orang, menggerakkan timnya untuk bisa bersedia berusaha bersama, berjalan bersama, bergerak bersama untuk mencapai tujuan. Jadi ini ada 4 kata kunci nih. Satu adalah seorang pemimpin itu mempengaruhi. Yang kedua adalah ada orang-orang, karena tentu saja siapa yang dipengaruhi? Orang-orang. Siapa yang diajak untuk bergerak? Ya tentu saja yang dipimpin. Nah, yang ketiga ada kesukarelaan ya. Sukarela dari yang dipimpinnya itu untuk berjalan bersama, mencapai tujuan bersama. Jadi mempengaruhi, kuncinya mempengaruhi orang-orang, yang kedua adalah orang-orang tadi yang dipimpinnya, yang ketiga adalah bersedia secara sukarela, nah yang keempat ada tujuan bersama. Nah, pemimpin itu tadi yang saya sampaikan tidak harus bisa menyelesaikan semua hal. Kenapa? Karena jelajahnya adalah di pengaruh. Jadi semakin besar pengaruhnya, semakin efektif memimpinnya. Nah, kita introspeksi nih, introspeksi kalau misalnya kita diberikan amanah sebagai pemimpin keluarga ataupun pemimpin masyarakat berbagai level apapun, termasuk juga pemimpin sebuah organisasi, perusahaan ataupun komunitas, maka efektivitas kepemimpinan kita itu bisa diuji apakah orang-orang yang ada di lingkungan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita itu berjalan bersama tidak, pengaruh kita itu sampai tidak. Jadi kalau misalnya ayo kita ke utara misalnya, nah orang-orang bergerak ke utara tidak, atau justru kita ke utara sendirian, mereka mau ke selatan gitu. Nah itu nggak efektif tuh kepemimpinan kita gitu. Nah begitu ada tambahan, ada ini? Iya, benar Mas. Jadi definisi kepemimpinan adalah pengaruh. Dan jadi pada prinsipnya pendelegasian itu adalah pendelegasian pelayanan. Karena orang yang sangat sukses itu orang yang sangat mampu dalam melayani. Mas Gatot, mana yang lebih memerlukan? Murid perlu sekolah atau sekolah perlu murid? Dua-duanya. Mana yang lebih memerlukan? Sekolah.
Mana lebih yang mirip. lebih memerlukan? Pasien perlu rumah sakit atau rumah sakit perlu pasien? Pasien perlu rumah sakit. Mana yang lebih memerlukan? Pedagang perlu pembeli atau pembeli perlu pedagang? Pembeli perlu pedagang. Nah sekarang, sehebat apapun pedagang, kalau nggak ada pembelinya bisa sukses nggak? Nggak ada, nggak bisa. Nggak ada. Sehebat apapun rumah sakit, kalau nggak ada pasiennya bisa maju nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi benar-benar kita yang perlu mereka itu. Kita yang perlu pembeli, kita yang perlu murid, kita yang perlu pasien. Nah, banyak kan orang merasa diperlukan, jadi arogan, jadi lemah dalam pelayanan. Tapi kalau kita berpikir pelanggan adalah utusan Allah yang membawa rezeki bagi kita. Sehebat apapun sekolah nggak ada muridnya bubar, Mas. Iya, betul. Jadi benar-benar konsentrasi kepada pelayanan. Semakin hebat pelayanannya, semakin maju dianya karena sumber syariatnya datangnya rezeki dari yang kita layani. Datangnya pertolongan Allah dari yang kita layani. Jadi pemimpin itu sangat konsentrasi kepada pelayanan. Ya, Masya ya. Allah. Nah, yang menarik nih, kan pemimpin itu khidmatnya di melayani dan bagaimana kualitas dari pelayanan seorang pemimpin itu biasanya juga sebagai indikator kualitas dari kepemimpinan seseorang. Nah, kadang-kadang ini sebagai seorang pemimpin itu dalam sebuah komunitas ataupun perusahaan atau masyarakat level apapun ya, kita RT RW misalnya lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, atau bahkan Presiden sekalipun, itu kenapa ya eh, dengan posisinya itu justru seperti yang tadi saya sampaikan, piramidanya itu justru piramida yang pada umumnya gitu. Jadi menganggap bahwa pemimpin itu atau capaian kepemimpinan itu sebagai sebuah kesuksesan, sebagai sebuah fasilitas yang memang menjadi haknya. Nah, apa yang mendorong itu ya? Jadi Konsepnya pada seperti itu ya. prinsipnya Mas, pada prinsipnya, pada umumnya, pada dasarnya manusia itu egois. Masya Allah. Merasa dirinya lebih tertarik pada dirinya sendiri, merasa dirinya penting, mempunyai nilai, dan ingin dukungan orang lain. Betul nggak? Iya, betul, betul, Nah, betul. barusan saya nyebut betul nggak juga ingin dukungan dari Mas Gatot. Kita dipotret bareng, ada reunian. Oh, dari SMA berapa dulu Mas? Mas Gatot di Jogja. SMA 1 Bantul, SMA 1 Bantul, dipotret bareng. Yang pertama dicari wajah siapa coba Mas? wajah saya. Iya, ini ngapain? Wajah yang lain pada senyum sama Mas Gatot lagi menguap, gagal tuh foto ya. Iya, betul. Betul. Jadi merasa diri tertarik pada dirinya sendiri, merasa penting. Mas Gatot sepak bola futsal dengan para pimpinan di Darut Tauhid. Mas Gatot beli sepatu baru, celana baru, kaos futsal baru, lari ke lapangan futsal, nggak ada yang ngoperin. Lari sana sini kan. Orang lain capek fisik, Mas Gatot capek hati. Ya capek hati. Kenapa kesel? Pulang ke rumah kucing ditendang, ember ditendang, ya, pot bunga dilempar-lempar. Kenapa, Mas? Kesel, nggak ada yang ngoperin, udah baju baru, ya. Karena Iya, nggak betul. merasa dihargai. Jadi pada prinsipnya gitu. Jadi orang itu pada dasarnya ingin di mengerti, ingin dihormati, diakui, dihargai, dicintai, diperhatikan, didahulukan. Nah, ini semua orang seperti gitu, Mas. Mau di desa, di kota, orang yang berpendidikan, yang belum berpendidikan, orang yang tua, muda, sama pada prinsipnya ada tulisan di kepalanya itu, hargai saya. Uh, tapi agama mendidik kita untuk dinya dirubah menjadi itu konsep dasarnya tuh, Mas.
Siapa? Bisa dipindahin dulu ininya. Oh, pindahin dulu ya. Ya iya dong, saya jadi kecil banget di TV-nya. Iya, jadi Nah, pada saya pindahin, prinsipnya gitu Bapak Ibu Nah, yang baik, teman-teman ya. Nah, kita harus ada mana yang lebih dimuliakan, Mas? Yang diberi atau yang memberi? Mana yang lebih lebih yang dimuliakan, memberi, yang yang diberi diberi, atau yang memberi? yang Yang diberi, mana yang diangkat derajatnya, yang diberi atau yang memberi? yang memberi, Yang memberi. Mana yang dilipat gandakan rezekinya, yang diberi atau yang memberi? yang memberi Mas Gatot senang diberi atau memberi? dua-duanya Hah? suka. Kecenderungan orang senang diberi kalau mau jujur Iya, mah. betul. Makanya egonya kita harus dilawan, harus dinegosiasi dengan diri sendiri, yaitu bagaimana seorang pemimpin itu yang biasanya dia harus banyak itu kuncinya Mas. Baik, Nah, sebelum ke Bapak Ibu, satu lagi ya, yang konsep yang kita diskusikan adalah ini, nah, great leaders starts off as great followers. Jadi, seorang pemimpin yang hebat itu dimulai dari sebagai seorang follower ataupun orang yang dipimpin. Nah, dulu dan Adeda sempat ini, saya teringat sekali waktu di Klatsar itu, di leadership training, itu ada kata-kata paragraf yang sampai sekarang itu masih, yaitu pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Jadi memang seorang pemimpin itu tugasnya adalah memimpin, bukan mengikuti. Apa bedanya pemimpin dan pengikut? Maka di keputusannya. Jadi seorang pemimpin itu produknya adalah keputusan, kebijakan, dan mengarahkan orang, menggerakkan orang. Nah, kalau yang pengikutnya nggak mengikuti, maka sebenarnya dia tidak sebagai pengikut yang baik ataupun orang yang dipimpin yang baik. Namun kita harus menyadari posisi kita. Posisi saya itu apakah sebagai pemimpin atau sebagai orang yang dipimpin? Karena rumusnya adalah pemimpin memimpin, pengikut mengikuti. Tanpa rumus itu maka wah, terbayang akan campur aduk gitu. Panglima misalnya merintahkan maju, ayo maju perang. Nah, prajuritnya nggak mau, justru merintahkan panglima aja lah yang maju. Terbayang kan, jadi terbalik-balik begitu. Nah, Adeda bisa ini tentang pemimpin memimpin, pengikut mengikuti ini, yang dulu Adeda dan juga sampaikan di beberapa pertemuan. Iya, alhamdulillah. Pernah ada dalam buku Saku Darut Tauhid, Mas. Siap Ya. memimpin dan siap dipimpin. Pemimpin memimpin, Ya, pengikut ya, mengikuti. ya, Dan ya. ini bagian penting karena berkaitan apa yang disampaikan Mas Gatot tadi tentang pengaruh. Pengaruh kepemimpinan adalah mampu mendefinisikan kepemimpinannya, itu pengaruh. Yang penting juga Bapak Ibu yang baik, teman-teman, seorang pemimpin berani ngambil keputusan. Dan ini bukan pekerjaan mudah, biasanya yang paling berat dilakukan bagi seorang pemimpin adalah pengambilan keputusan, Mas. Makanya seorang pemimpin harus wawasan luas, harus minta tolong kepada Allahnya sangat kuat, ya, dan harus ngitung tentang resiko. Tetapi tetap harus ngambil keputusan. Kemudian Mas Gatot, tenis meja. Kemarin badminton, sekarang pindah ke tenis meja. Mas, ngambil keputusan di cemes atau nahan atau jangka pendek, apa bolanya ke dekat net, itu kan keputusan semua. Dalam hitungannya detik. Bagi seorang pemimpin, hal ini Ya, adalah menjadi betul. hal yang prioritas. Bagaimana pengambilan keputusan itu berbasis pengalaman, keilmuan, dan mohon pertolongan Allah, karena Allah yang tahu yang terbaik buat kita. Itu Mas, Masya Allah. Silahkan dibuka dengan masyarakat setempat. Mas. Halo. Halo, Masya Allah, saya nge-lag nih.
Iya. Waalaikumsalam, kedengaran nggak ya? Waalaikumsalam. Kedengaran nggak ya? Kedengar, Mas. Mohon maaf, barusan sinyalnya terputus punya saya. Baik, kita undang Bapak dan Ibu ya, jamaah yang mau menambahkan sesuatu terkait dengan konsep kepemimpinan ini. Silakan Bapak dan Ibu bisa mengacungkan tangan di forum Zoom meeting ini. Nanti insya Allah kita buka. Sambil menunggu ya, ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Dari IGA nih, seorang anak melayani orang tuanya itu sudah kewajiban ya, A. Nah, memang anak ini dengan orang tua tidak bisa dipisahkan ya dalam perjalanannya. Kemarin waktu Adeda ke rumah, Masya Allah terima kasih, A. Hanya lupa kita nggak foto-foto ya. Tapi nggak apa-apa lah, nanti fotonya kita pasang. Saya balik lagi aja Mas pagi ini Mas, insya Allah. Iya, jadi anak itu dan orang tua nggak akan bisa terputus, bahkan sepertiga amal jariah itu ada di putra putri kita, anak-anak soleh solehah kita, itu jadi sepertiga warisan yang semoga menjadi jalan keselamatan kita walaupun kita sudah atau saya sudah tidak ada meninggal begitu, harapannya kan seperti itu. Nah, sebagai anak juga kewajiban untuk khidmat kepada orang tuanya. Bahkan pada suatu ketika baginda Rasulullah Muhammad SAW mengaminkan doa malaikat Jibril alaihissalam, yang salah satunya adalah waktu baginda mau naik tangga mimbar untuk menyampaikan tausiahnya kepada sahabatnya. Saat naik tangga yang pertama Rasulullah bersabda amin, tangga yang kedua beliau juga mengucapkan amin, tangga yang ketiga mengucapkan amin. Nah, para sahabat bingung, ya Rasulullah apa yang engkau lakukan gitu. Nah, kemudian baginda Rasulullah menyampaikan bersabda bahwa barusan datang kepadaku malaikat Jibril dan menyampaikan 3 hal. Yang pertama adalah sangat sungguh celaka apabila seorang umatku yang menemui bulan Ramadan namun di Ramadan itu tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka aku mengaminkan sabda Rasulullah. Nah, waktu naik tangga yang kedua, malaikat Jibril menyampaikan kepadaku, sungguh celaka bagi seseorang yang memiliki orang tua, namun orang tua itu tidak menjadi jalan keselamatan untuk di akhiratnya, tidak menjadi jalan masuk surga, maka sungguh celaka dia. Maka aku mengaminkan. Dan yang ketiga adalah saat beliau naik yang tangga yang ketiga, malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahwa siapapun umatmu yang mendengar namamu tapi tidak bersalawat kepadamu, maka sungguh celaka. Jadi Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan tadi, apakah kepada orang tua itu adalah kewajiban kita berkhidmat? Ya, bukan sebagai seorang pemimpin juga, setiap anak itu wajib berkhidmat. Kalau tadi dengan referensi hadis Rasulullah Muhammad SAW yang tadi saya sampaikan, maka sangat rugi apabila seseorang yang masih memiliki orang tua, baik ibu ataupun ayah, tapi tidak menjadi jalan keselamatan baik dunia maupun akhiratnya. Baik, ada menambahkan terkait yang kewajiban ke orang tua ini? Iya, itu Mas sepanjang hayat Mas. Dan harus pertama pakai iman, kedua pakai ilmu. Jadi karena apa? Karena kita bersikap baik kepada orang tua akan menyebabkan anak bersikap baik kepada kita. Jadi benar-benar menjadi bagian keteladanan. Jadi pada saat kita berbuat baik pada orang tua tuh menjadikan keteladanan untuk anak-anak untuk berkesinambungan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih A. Nah, ini ada yang menarik nih A. Sebenarnya pertanyaan semuanya menarik ya, tapi saya pilihin ini. Dari Bu Peggy atau siapa nih ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya seorang kontraktor yang tiap proyek tukangnya beda-beda. Sebagai pemimpin sudah menjalankan
atau menjadi masukan-masukan yang A dan Pak Gatot berikan tadi. Namun pada perjalanannya selama proyek berlangsung suka ada tukang yang jelek-jelekin saya di depan klien, dan saya tidak ada apa yang baiknya saya lakukan. Enggak, silakan A. Gimana Mas? Silakan Mas, ulangi lagi Mas. Maaf. Halo. Halo ya. Nah ini ada yang pemimpin dan punya kerjaan sebagai kontraktor. Nah tadi sudah menjalani juga apa yang kita sampaikan tadi, namun ada tukang yang suka jelek-jelekin kalau kita atau tidak ada di depan klien. Nah baiknya seperti apa begitu? Ya dari pada prinsipnya mah kita tuh nggak bisa memberikan kebahagiaan bagi orang 100% Mas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang sangat baik, mulia, dipercaya, jujur, berani, tangguh, sabar. Oh, tapi yang membenci tidak sedikit juga. Jadi Bapak Ibu yang baik, ini hal yang harus kita sadari bahwa nggak bisa kita membahagiakan 100% orang yang sekeliling kita. Ada saja orang-orang yang tidak suka. Bagaimana mensikapinya? Yang pertama adalah pernah dengar dari Agim sih. Pertama evaluasi diri, jangan sibuk langsung menyalahkan orang yang membenci kita. Apa yang harus diperbaikinya? Kemudian perbaiki urusan dengan Allahnya. Nanti Allah yang memperbaiki urusan pada sesamanya. Dan yang ketiga, tetap berbuat baik kepada orang yang menzolimi kita gitu Mas. Karena silaturahmi itu adalah menyambung yang putus. Silaturahmi yang hebat itu adalah menyambung kepada orang yang tidak mau bersilaturahmi. Nah, itu yang hebat, yang tertinggi. Ini perlu negosiasi dengan diri sendiri. Silakan Mas. Alhamdulillah. Baik, izin A. Assalamualaikum Arida, izin bertanya, bagaimana kalau dalam organisasi dominan kepemimpinannya adalah wanita, sedangkan dalam Islam pemimpin diutamakan adalah laki-laki? Barang siapa menyerahkan urusan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Sekiranya yang wanita tersebut adalah orang yang sangat mumpuni di bidangnya, boleh jadi itu adalah yang terbaik, Mas. Tapi kalau ada Iya, pilihan sepakat. yang lain, sebaiknya memang dipilih bagi yang laki-laki. Iya, tergantung Skala bidang apa yang harus kepemimpinannya ya. diperlukannya. Iya, betul. Jadi tergantung skala kepemimpinannya ya, Bu. Karena masing-masing tadi punya keahlian, punya latar belakang, solusi begitu, dan tidak bisa juga semua itu pendekatannya dengan pendekatan cara pandang laki-laki, Iwan, karena ada beberapa hal yang memang perlu intervensi dan argumentasi dari pihak wanita atau perempuan, sehingga saya kira kepemimpinan ini tergantung dari level kepemimpinannya, insya Allah. Baik, berikutnya ya, sebagai seorang pemimpin kita kadang dihadapkan pada situasi yang harus membicarakan teman kita sebagai evaluasi dalam kinerja. Apakah ini termasuk gibah? Ya, ini hal yang sangat sering dilakukan bagi dalam organisasi. Wah, ini ibarat pemain sepak bola, Mas. Aduh, itu kiper teh mungkin ngantuk atau mungkin kecapean. Kok mungkin ada masalah di rumah tangganya, kok nggak fokus gitu ya. Kan kita membicarakan kiper. Yang jadi gibah itu kalau membicarakan keburukan kepribadiannya. Tapi kalau berkaitan dengan pekerjaan, menurut hemat saya sih nggak dikategorikan gibah. Dia kenapa kok bekerja jadi kurang bagus ya? Mungkin kurang konsentrasi atau mungkin ada masalah hutang piutang. Itu kan membicarakan juga tapi mencari solusi. Jadi memang harus sangat hati-hati sekali antara kita mencari solusi dan kebencian, Mas. Ada iri dengki. Ini kan bisa campur aduk nih dalam organisasi.
antara mencari solusi dengan dasarnya kebencian dan iri dengkinya. Mas Gatot tahu iri enggak? Tahu iri. Itu waktu SMP dulu Mas Gatot latihan PBB, iri anan, iri anan, iri anan. Iri kali. Baik. Nah, iya betul. Seperti yang tadi Aditya sampaikan, jadi kalau kita mengevaluasi kinerja seseorang yang itu menjadi tanggung jawab dan amanah kita, tim kita, maka kategorinya tidak gibah, asal berdasarkan data dan fakta terhadap apa yang terjadi begitu. Kalau data dan faktanya itu benar, real, tidak mengada-ngada, tidak membuat dan mendramatisir terhadap hasil ataupun evaluasinya, itu tidak termasuk gibah. Karena sebagai seorang pemimpin yang memiliki tim, itu justru salah satu kewajibannya adalah bagaimana mengevaluasi, memonitor, dan mereview pekerjaan dari kita. Wah, terbayang nih kalau misalnya kita tidak mereview, tidak mengevaluasi, nah yang harusnya target kerjanya seminggu selesai, ini udah 2 minggu, 3 minggu, wah terbayang tuh biaya akan membengkak, waktu juga nggak efisien, kemudian juga pekerjaan yang lain akan tidak terselesaikan tepat waktu karena dia berhubungan dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi memang beratnya sebagai seorang pemimpin itu saat mengambil keputusan dalam kondisi-kondisi yang sangat kritis, yang sangat gawat, boleh jadi keputusannya sangat ditunggu. Yang kedua adalah saat menyampaikan apa yang terjadi dari yang dipimpinnya, karena cenderung kita itu, atau saya ya, menyampaikan itu, oh nggak tega, aduh nggak tega ini, nggak enak, ini kan sesuatu kejelekan gitu, aduh nanti gimana silaturahminya gitu. Nah kadang-kadang kan saya nih dahulu kala, Adeda mungkin ingat ya waktu Adeda di koperasi. Ingat sekali Mas. Suruh menilai temen hampir berapa orang gitu ya, saya nilai ininya gitu. Dia udah pusing, saya kasih aja nilainya 100 minus 100 plus. Sehingga Adeda sampai pengurus pusing. Jadi pada prinsipnya gini Mas, di dasarnya ini hati nurani yang mengetahuinya. Ini membicarakan orang itu dasarnya apa? Iri, dengki, atau memang jadi solusi? Atau karena kasih sayang? Model di pengadilan ada penuntut umum. Silakan penuntut umum sampaikan apa masalahnya. Oh, takut gibah, Bu. Itu kan jadi masalah. Nggak bisa diambil keputusan. Jadi semuanya proporsional begitu. Tapi yang penting sekali adalah hati. Hati harus menjadi bagian penting bagi seorang pemimpin. Di mana saat iri dengki ada aja itu Mas, ada iri dengki Mas, karena penyakit kedengkian adalah penyakit yang dari sononya. Kabil, Habil, kedengkian. Dan masyarakat sekarang dominan karena masalah kedengkian juga. Iblis karena dengki. Jadi benar-benar bagi seorang pemimpin ya harus bisa mengetahui suasana hatinya. Masya Allah. Baik. Budian Ekasari, Assalamualaikum. Izin bertanya, bagaimana menyikapi pemimpin yang tidak berani dalam mengambil keputusan dan cenderung mengikuti alur atau cara berpikir stafnya? Terima kasih. Wah, berat sekali kalau ngangkat pemimpin yang nggak bisa ngambil keputusan, Mas. Dalam pertempuran. Betul. Serbu! Wah, Allahu Akbar. Bu, Pak, nanti dulu kayaknya nggak pas nih waktunya nih. Mundur lagi, ya, sembunyi lagi. Oh, serbu! Bener nih, komandan. Sekarang nanti dulu lah. Kayaknya kurang pas juga nih kita nyerbu. Itu jadi masalah besar. Berikutnya serbu. Kota pasukan, bener nih pemimpin, komandan. Tadi suruh mundur lagi. Ini pelin-pelan komandan teh nggak berani ngambil keputusan. Jadi bagi seorang pemimpin makanya harus dekat dengan Allah teh, karena keputusannya dengan petunjuk dari Allah. Makanya dia harus benar-benar berilmu dan berpengalaman. Bagi seorang pemimpin tuh beriman, berilmu dan berpengalaman gitu Mas. Iya betul, betul. Dan ini ada kosakata yang beberapa tahun yang lalu saya temui, delegasi terbalik.
Ini menarik nih kata-kata ini ya, delegasi terbalik. Jadi seorang pemimpin itu tadi ya sekali lagi produknya itu adalah keputusan, kebijakan, dan mendorong orang untuk bergerak. Jadi kalau misalnya justru seorang pemimpin itu tidak memimpin, namun juga yang dipimpin tidak siap dipimpin, wah itu akan sangat berat itu. Terbayang lokomotif ya, lokomotif membawa gerbong di belakangnya, lokomotif ke selatan, gerbong ke utara. Itu kan Dan justru mustahil Mas, memang gerbong mustahil. punya bisa jalan sendiri. Tapi ini kan manusia ini punya pikiran. Nah, apa yang dipimpin kita ini yang punya pikiran. Jadi apa yang kita inginkan gitu ya, kadang-kadang berlawanan dengan keinginan dari tim. Maka seorang pemimpin itu bagaimana mengkomunikasikan visi dan meyakinkan timnya agar bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan. Jadi kalau misalnya pemimpin itu tidak berani mengambil keputusan, maka sebenarnya mohon maaf ya, kategorinya boleh jadi bukan sebagai seorang pemimpin, tapi mungkin dicari agar lebih pas siapa yang kira-kira bisa mengambil kepemimpinan itu. Karena saat mengambil resiko dalam kondisi yang sangat gawat, begitu ya, seperti yang kita alami sekarang nih, COVID, yang alhamdulillah sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai endemi katanya. Nah, waktu sebelum itu kan kita harus memutuskan ini anak di asrama atau dipulangkan, resikonya seperti apa, kemudian kantor juga dari rumah ataupun masuk kantor, itu kan sebuah keputusan. Nah, kalau misalnya pemimpinnya itu tidak berani ngambil keputusan, maka cenderung akan sangat berat sekali. Dan kunci keputusan adalah prioritas, Mas. Iya, betul. Sehingga saya pernah membaca ada pepatah, tidak ada orang bodoh, yang ada adalah orang yang tidak mengerti, tidak tahu cara menentukan yang prioritas. Betul. Setiap hari kita prioritas. Sekarang Mas Gatot dengan saya prioritasnya mikir bagaimana berbicara tentang kepemimpinan, leadership. Ada tamu segala macam, kita fokus kepada prioritas. Beres sholat, istighfar, itu lebih prioritas. Kemudian baca zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Walaupun baca Quran bagus, tapi yang prioritas adalah membaca zikir. Skala prioritas. Pada saat di kantor prioritasnya kerja. Pada saat di jalan raya prioritasnya adalah nyetir. Banyak kecelakaan terjadi karena hilang prioritasnya. Handphone, pegang handphone jadi celaka. Mas Gatot mengumpulkan orang se-Indonesia rapat. Kemudian Mas Gatot pada saat mau memimpin rapat, mules, ingin buang air, mana yang lebih prioritas? Mas Gatot ke toilet atau tetap di tempat rapat karena hal sangat penting? Mas? Gak kedengaran, terputus, Ya, Mas Gatot mengundang se-Indonesia. Ya. Para pimpinan pesantren, pimpinan yayasan. Kemudian pada saat memimpin rapat, Mas Gatotnya mules. Mana yang prioritas? Mas Gatot meneruskan rapat, membuka rapat, atau ke WC, ke toilet? Toilet, Iya, jadi kalau Mas Gatot tetap di dalam ruangan, peserta rapat yang pada keluar. Iya, itu absolut. Jadi benar-benar Bapak Ibu yang baik, ini pengambilan keputusan, prioritas, keakuratan, ketepatan waktu, itu menjadi bagian penting bagi seorang pemimpin. Tapi tetap kita ada Allah, la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Nah, menarik tadi skala prioritas itu apa batasannya? Nah, mungkin lain waktu ya kita bahas di lain waktu di Rabu depan. Semoga termasuk juga ini dari Pak Wahid Ansori bagaimana menjadi pemimpin yang dicintai oleh orang lain. Nah, di Darut Tauhid AA ada rumus itu 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini, termasuk juga 7T ABC. 7T ABC itu bukan merek itu ya, bukan merek sesuatu ya Bu. Ini mah kiat kepemimpinan yang diajarkan di Darut Tauhid 7T, ABC, dan 3M. Nanti insya Allah kita bahas di Rabu-Rabu depan, insya Allah. Termasuk juga tadi
skala prioritas itu berdasarkan apa gitu. Karena kan kita semua punya prioritas masing-masing, diri prioritas, keluarga juga, termasuk juga di perusahaan, di masyarakat ada skala prioritas. Nah, batasan-batasannya seperti apa sih yang memang ini menjadi prioritas saya yang harus saya kerjakan gitu. Nah, nanti diskusinya kita sambung di pertemuan berikutnya. Yang hari ini kita jawab yang ini dulu ya, ya yang ringan-ringan yang bisa jawab diselesaikan hari ini. Ini dari Bu Yuni izin bertanya terkait pemimpin memimpin dan pengikut mengikuti. Apabila seorang pemimpin membuat keputusan yang cenderung untuk kepentingan pribadi, apakah pengikut tidak boleh memberi saran? Nah, tanggapan Adida seperti apa? Silakan A. Iya, pada prinsipnya kita teh bersaudara. Iya, kan ada tetap harus memberi nasihat juga satu sama lain, Mas. Ciri pemimpin yang baik adalah pemimpinnya tawadu, rendah hati, mau untuk menerima saran dari orang lain. Ini menjadi bagian penting bagi sosok seorang pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang baik termasuk hanya caranya. Caranya itu tetap ini harus dasarnya kebencian, iri atau kasih sayang untuk menyelamatkan kebersamaan begitu. Jadi cari waktu yang terbaik dan minta pertolongan Allah. Itu laporan dulu pertama kepada Allah untuk memperbaiki saudara kita yang ada dalam menurut hemat saya atau menurut hemat kita ini kurang baik. Jadi doa dulu, doakan dulu, kemudian cari minta tolong kepada Allah untuk kapan memberi nasihat yang terbaik. Caranya seperti apa? Hanya memberi nasihat bagi siapapun pakai teori ketan bakar, Mas. Ya, Jadi ya. ada ketan bakar di Lembang, tengahnya adalah apa, Mas? Oncom, Tengahnya sambal oncom. oncom. Jadi pada saat memberi nasihat harus diapit dengan dua kebaikannya. Jadi memberi nasihatnya di tengah-tengah dua kebaikan. Jadi tidak terasa orang diberi nasihatnya karena dia dihargai juga dengan posisinya. Jadi pakai strategi, jangan langsung beri nasihat pakai nafsu, jadi berurusan nanti buntutnya jadi silaturahminya nggak bagus. Terakhir ini Mas Baik. ada dari uh, Yang mana A? Ferdi. Pak Ferdi, Assalamualaikum A dan Mas mau nanya, saya punya atasan pemimpin di kantor tapi dia sentimen terhadap Islam meskipun dia Islam. Bagaimana saya harus bersikap? Kadang saya lebih banyak diam saat dia berbicara tidak berdasarkan tentang Islam. Nah, saya kira mm, kita menunjukkan keindahan Islam itu sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi keindahan Islam itu harus kita tunjukkan dengan keindahan akhlak kita. Kalau misalnya kita tidak bisa melakukan koreksi terhadap apa yang beliau sampaikan, apa yang pemimpin kita di kantor ini tidak bisa kita counter secara langsung, maka dengan doa, dengan menunjukkan akhlak yang terbaik, akhlak Islam kita, dan kita tunjukkan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, tidak membeda-bedakan siapa saja yang berinteraksi dengan kita, dengan akhlak kita yang baik, yang santun, yang sopan santun, insya Allah, maka insya Allah itu sudah menjadikan kredit poin sendiri terhadap kita. Karena yang dinilai itu adalah bukan hasil, namun proses yang akan dinilai Allah. Dan proses ini yang insya Allah menjadi amal ibadah buat kita. Ada istilah Ada begini, tambahan? Mas. Nasihati seseorang dengan berbuat baik kepadanya. Masya Allah. Jadi berbuat baik adalah bagian daripada nasihat. Terakhir sekali di Rida ini Mas, to everyone. Pak Ustadz, Ustadz, bagaimana bagaimana menyikapi pemimpin yang baperan? baperan? Misalnya ketika kita bersama dengan orang yang dibenci oleh dia, kemudian dia dibaudan, tidak disapa, didiamkan. Wah, ini memang Bapak Ibu yang baik, memang bukan kerjaan mudah memimpin tehnya. Masya Allah, kita harus Mas Gatot pada saat mau tampil, mau berbicara, mau ke kantor harus berpenampilan sekali karena kita harus benar-benar bagian penting yaitu
diterima dan melayani. Iya, kalau baperan ya harusnya seorang pemimpin itu tidak boleh emosional. Teorinya Wah, ya, aduh, berat. teorinya begitu ya, nggak boleh emosional, nggak boleh marah, nggak boleh sering marah, suka marah sedikit-sedikit gitu ya, atau apalagi baperan gitu, dicurhatin sama tim kita ini. Jadi kita ikutan, tapi insya Allah nanti kita akan bahas ya di pertemuan-pertemuan Iya, berikutnya terkait iya dengan Pak. CEDO Pada organisasi juga. prinsipnya sih memimpin diri sendiri Mas sebelum memimpin orang Ya, lain. ya, sepakat Di A. kemampuan bernegosiasi dengan diri sendiri, apa niatnya. Terus saja self talk namanya berbicara dengan diri sendiri. Dan ini teh memang harus dilatih terus. Baik, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Deda, terima kasih sudah bergabung ya. Sudah lebih nih kita dari jam 6. Bapak dan Ibu, siapapun yang bergabung di acara MT pagi ini, Alhamdulillah, terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan mendapatkan ridho Allah dan bermanfaat buat kita bersama, insya Allah. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Insyaallah kita ketemu lagi Rabu depan. Mohon maaf ya, semua pertanyaan tidak semua bisa dibahas. Semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya insyaallah. Sahabat-sahabat, saya sekarang sedang berada di pesantren Darut Tauhid Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Tampak di belakang saya ada progres pembangunan Masjid Al-Hadi di Serua, Tangerang Selatan. Alhamdulillah progresnya sudah mencapai 58%. Kita lihat di sini, insya Allah ini nanti akan dibangun 3,5 lantai ya. 3,5 lantai. Jadi di lantai yang paling itu mezanin. Ada ruang pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya. Nanti ya dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan-terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.